cerita boh anak yang membunuh orang tuanya, ya tahu toh, gara-gara nggak dikasih uang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi hari ini kita akan ngaji tentang menjadi anak soleh. Jadi atau bahasa Arabnya birrul walidain. Kenapa kok kita harus belajar ngaji tentang berbakti kepada orang tua? Karena apa? Zaman sekarang ini banyak orang, anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Mungkin kalian tahu di TikTok ataupun di Instagram atau di Facebook cerita-cerita bahwa anak yang membunuh orang tuanya, ya tahu toh, gara-gara nggak dikasih uang, gara-gara nggak dikasih uang anaknya kepingin HP dan lain-lain. Itu kan banyak ceritanya. Karena apa? Karena mereka sudah lupa kepada apa? Kewajiban berbakti kepada orang tua, bahwa kita itu wajib berbakti kepada orang tua. Lah, kenapa kok bisa lupa? Yaitu tadi karena terlena dengan gemerlapnya dunia. Banyakan main TikTok, bagus, main game dan lain-lain. Temannya punya HP bagus, terus kita punya HP biasa, akhirnya minta HP orang tuanya sampai nangis, sampai ada yang bunuh diri juga toh. Kamu pernah dengar apa enggak? Hah? Nggak pernah dengar. Itu kan banyak cerita-ceritanya itu. Nah, tadi kita itu harus sadar bahwa apa? Bahwa kasih sayang orang tua itu kepada anak-anaknya itu sejak di dalam kandungan itu sudah sangat berharga. Kamu dulu waktu masih kecil di perutnya ibumu, bundamu, mamamu dilus-lus, didoakan. Ketika sudah bayi, ketika lahir, pas nangis dikasih susu dan lain-lain, sampai diem karena nggak punya pakaian dibelikan pakaian dan banyak lagi ya itu. Lah itu kalau misalnya kita mau nebus, kita mau ngijoli, ibaratnya kita mau ganti, bahkan kamu misalnya nanti kaya sekalipun itu tidak akan bisa, gitu. Karena apa? Itu tadi, karena kasih sayang orang tua yang luar biasa tadi. Jadi Nabi Muhammad juga bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu berada di bawah kaki ibu. Jadi orang tua itu adalah sebabnya kita menggapai ridhonya Allah. Jadi kalau kepingin kamu hidupnya enak nanti kalau udah besar, harus memuliakan siapa? Orang tua, ayah ataupun ibu. Ya. Jadi ada Nabi juga bersabda lagi ini di dalam kitabnya, ridho Rabbi fi ridho walidain wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Nah, maksudnya apa? Kalau orang tuamu ridho, tahu ridho kamu? Ridho itu ibaratnya gini loh, ikhlas gitu loh. Misalnya Mas Sultan, aku mau les bahasa Inggris, oh iya les oleh. Dengan senang hati mamamu untuk mengizinkan, itu namanya ridho. Kalau mamamu misalnya kamu mau main, mau ke camping ke gunung, wis nggak usah, jangan wis, berarti namanya mamanya nggak ridho. Tapi kalau kamu ngotot, wis lama pokoknya aku mau ke gunung, teman-temanku ke sana semua, ya wis ke sana. Lah itu mamamu sebenarnya nggak begitu ridho, tapi karena kamu ngotot akhirnya dikasihkan. Lah ridho itu yang orang tua atau kita itu ikhlas memberikan kepada orang lain, itu namanya ridho. Wis gak apa-apa, gowo-gowo wis, Mas Sultan pinjem pensile misalnya, gitu kesilin. Nah itu namanya ridho. Tapi kalau misal gini, silin, nah itu namanya nggak ridho, tahu ya? Silin. Itu namanya nggak ridho, terpaksa namanya ya. Nah, maka dari itu wajib bagi kita semua umat Islam untuk berbakti kepada siapa? Orang tua. Supaya apa? Supaya mendapatkan ridhonya Allah dan kita juga bebas dari murkanya Allah. Jadi banyak kisah Mister yang pernah sering dengar itu, anak yang durhaka kepada orang tua, yang berani nyentak orang tua itu, belikan
gas LPG, aduh sik mah sik main, misalnya itu seperti itu sudah dosa itu ya, nggak boleh seperti itu sudah termasuk durhaka. Allah juga nggak suka sama seperti itu. Akhirnya apa? Misalnya ini sampai besar kok masih durhaka terus, artinya akhirnya hidupnya jadi susah. Misalnya mau ngelamar kerjaan kok nggak dapat kerjaan, mau sekolah kok nggak diterima dan lain-lain. Itu gara-gara apa? Salah satunya karena murka terhadap tidak berbakti kepada orang tua. Maka dari itu kita harus sering-sering berbakti kepada orang tua, berusaha membahagiakan orang tua dan juga berusaha menyenangkan orang tua. Itu kamu tahu cara membahagiakan orang tua atau menyenangkan yang sekarang gimana yang bisa kamu lakukan kira-kira, Mas Sultan gimana? Menurut Mas Sultan gimana? Caranya apa? Sopan, terus? Tidak membentak orang tua. Tidak apa? Tidak membentak. Ya, Mas Devo apa kira-kira? Yang membuat orang tua senang dan bahagia karena tindakannya Mas Devo ngapain? Contohnya? Menolong siapa? Orang tuanya repot ditolong. Kalau Mbak Kaila apa kira-kira? Mau sholat tanpa disuruh ya, ngaji tanpa disuruh, itu sudah betul, tinggal kalian jalani. Jadi kalian sholat, belajar, ngaji tanpa disuruh, dilakukan sendiri. Enggak harus ayo le belajar le Sultan Devo ngaji tanpa disuruh. Harus sudah sadar karena sudah besar ya, Mas Sultan sudah kelas 5, Devo kelas 4 ya. Kesadarannya harus lebih ditingkatkan. Tahu kesadaran? Sadar. Berarti artinya tidak semaput, itu sadar ya. Jadi itu. Oke. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi artinya apa ya? Yang bisa membalas kebaikan itu ya cuman balasannya kebaikan. Nah, di sini juga diterangkan ada kisahnya Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Kan'an. Pernah dengar? Pernah dengar belum? Apa? Nggak tahu. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu termasuk Nabi Allah yang bergelar Ulul Azmi. Nabi Nuh itu diberi cobaan anaknya yang kurang berbakti. Nah, di sini ada di Al-Qur'an ini, Mister bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, Nabi Nuh itu kan sama Allah disuruh bikin perahu yang besar. Perahu ini gawede. Padahal di zaman itu musimnya lagi musim kemarau, panas. Sama orang-orang kafir Nabi Nuh ini diteriaki, dibully. Ngapain kayak perahu itu? Wong panas-panas kayak perahu, nganggur ah. Tapi karena Nabi Nuh nurut sama Allah, yang bikin perahu sampai besar. Akhirnya sama Allah diturunkanlah air bah. Begitu diturunkan air bah, tahu air bah ya? Hujan terus setiap hari hujan, wis kita 2 jam hujan aja udah banjir toh. Tiap hari itu selama beberapa hari. Lama-lama kan tenggelam semua. Lah, anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an ini tadi sudah ayo sini le sama Nabi Nuh, diajak naik perahu karena anaknya tadi sombong, nggak mau. Akhirnya dia memilih untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Harapannya apa? Supaya nggak tenggelam. Akhirnya apa? Yang terjadi, perahunya semakin lama semakin airnya semakin banyak sehingga orang-orang tenggelam semua, umatnya Nabi Nuh tadi. Nah, dari Kan'an tadi karena dia itu membantah orang tuanya, akhirnya apa? Bisa kita ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua. Tidak gampang ikut-ikutan temennya, ayo. Gak gampang temennya, ayo mabar. Waktunya belajar mabar lah, itu dikurangi ya. Mabar kalau udah selesai belajar, sudah selesai ngaji, baru mabar, nggak apa-apa. 1 jam, setengah jam. Yang penting kewajibannya jangan
lupa. Jadi kalau kamu belajar, kamu mau ngaji, insya Allah orang tuamu seneng, Allah akan seneng juga. Akhirnya apa? Kamu diberikan kemudahan. Ketika ujian nilaimu bisa bagus, bisa maksimal, dan orang tuamu tambah seneng. Kamu minta hadiah apa, insya Allah ya dibelikan. Ya, sing realistis tapi, yang ngotak tapi. Jangan minta misalnya, emang minta mobil ya. Ngawur itu namanya. Itu ada mobil Grab itu nggak apa-apa ya. Oke ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti dipraktekkan di rumah ilmunya. Wal afu minkum. Allahu shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.